Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, di dalam kitab An-Nawadir dihikayatkan Huki'an Abi Kilabah, ada seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, annahu ra'a fil manam maqbarah ka'anna kuburha qadin syaqqat wa anna amwataha qad kharaju minha wa qala syafirul kubur. Diceritakan bahwasanya Abu Kilabah dalam mimpinya beliau melihat suatu komplek pemakaman dan makam-makam tersebut terbelah dan penghuni-penghuni makamnya keluar dari makam-makam tersebut. Wa qa'adula syafil kubur, dan penghuni kubur tersebut duduk di samping kuburan mereka masing-masing. Wa kana baindai kulli wahid min tabaqan min nur. Setiap penghuni kubur tersebut memegang sejenis nampan yang terbuat dari cahaya. Ra'a fima bainu rajulan min jiranihim lam yara baindai nuran. Tapi di antara semua penghuni kubur yang ada di sana, ada salah seorang penghuni kubur yang tidak terlihat dia memegang nampan dari cahaya, yang mana kebanyakan yang lainnya memegang nampan dari cahaya, hanya dia yang tidak punya cahaya. Fasalu, kemudian Abu Kilabah bertanya kepadanya, wa qala lahu ma li ara nuran bayadaika, wahai Tuan, kenapa aku tidak melihat cahaya di depanmu sementara mereka punya cahaya masing-masing? Qal inna li haula'i auladan wa asdiqa yad'una lahum wa yatasaddaquna alaihim. Mereka punya keluarga, punya saudara-saudara yang senantiasa mendoakan dan bersedekah atas nama keluarga-keluarga yang meninggal. Wa hadan nur mimma ba'atsu ilaihim, dan cahaya ini yang terlihat adalah cahaya-cahaya yang mana yang dikirimkan oleh mereka, dalam artian pahala-pahala seperti pahala doa, pahala bacaan Quran, termasuk pahala sedekah yang mana dikirimkan untuk ahli-ahli kubur mereka. Wa innali waladan ghairu salih la yad'uli wa la yatasaddaq li ajli. Aku punya anak yang tidak soleh. Anakku tidak pernah mendoakanku setelah aku meninggal. Wa la yatasaddaq li ajli, dan tidak pernah bersedekah yang pahalanya untukku. Fala nurali, maka aku tidak punya cahaya. Wa inni akhjal min jirani, aku sangat malu terhadap tetangga-tetanggaku, dalam artian tetangga-tetangga sesama ahli kubur. Falaman tabaha Abu Kilabah, ketika Abu Kilabah bangun, da'a ibna rajul al-mayyit, Abu Kilabah memanggil anak si ahli kubur yang tadi merasa sedih karena tidak punya cahaya seperti cahaya-cahaya yang lain yang mereka punya. Kemudian Abu Kilabah memanggil anak tersebut, wa akhbarahu bima ra'a, dan menceritakan isi dari mimpi Abu Kilabah tersebut. Kurang lebih bahasanya, wahai nak, semalam saya mimpi bertemu dengan bapakmu. Bapakmu merasa sedih karena merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Keluarganya tidak ada yang ingat. Sementara yang lain merasa bahagia di alam kubur sana, karena keluarga, anak dan saudara-saudaranya sering mendoakan, sering membaca Quran yang pahalanya untuk mereka yang telah meninggal, termasuk sering menyodakohkan mereka, dalam artian memberikan sodakoh yang mana pahalanya diberikan untuk keluarga yang telah meninggal. Kasihan bapak kamu, tobatlah, jadilah anak yang soleh. Kemudian doakanlah bapakmu, kalau punya harta, sodakohkanlah, sodakoh jariah yang kemudian pahalanya untuk bapakmu.
Setelah Abu Kilabah menceritakan apa yang dialami dalam mimpinya, si anak tersebut tersentuhlah. Kemudian dia berkata, faqalahul ibnu, berkata kepada Abu Kilabah, amma ana faqad tubtu wala a'ud ila ma kuntu alaih. Wahai Abu Kilabah, sekarang aku bertobat kepada Allah dan aku tidak akan mengulangi lagi apa yang aku perbuat dalam hal kejelekan-kejelekan. Summa aqbala ala ta'ah wa du'a li abi. Kemudian setelah anak tersebut bertobat kepada Allah, wa du'a li abi, kemudian anak tersebut sering mendoakan ayahnya, was-shadaqah li ajli, dan sering sedekah yang mana pahalanya diberikan untuk ayahnya tersebut. Summa ba'da muddatin ra'a Abu Kilabah tilkal makbar ala halihal awal. Setelah selang beberapa waktu, Abu Kilabah kembali bermimpi. Mimpinya sama. Apa mimpinya? Mimpi melihat komplek pemakaman yang mana penghuni-penghuni kuburnya keluar dari makam-makamnya di kuburan-kuburannya. Wara'a baina yadayka dalikar rajul. Wara'a baina dalikar rajul nuron aziman adwa minasyamsi wa akmal min nuri ghairi. Hanya saja mimpi kali ini Abu Kilabah melihat seseorang, melihat laki-laki yang pada mimpi pertama dia merasa sedih dan tidak punya cahaya. Sekarang laki-laki tersebut merasa bahagia. Laki-laki tersebut cerah, wajahnya bercahaya. Bahkan cahayanya adwa minasyamsi wa akmal min nuri ghairi, lebih terang daripada cahaya matahari dan lebih sempurna daripada cahaya-cahaya penghuni kubur yang lainnya. Faqala rajul, dan laki-laki tersebut berkata kepada Abu Kilabah, ya Aba Kilabah, wahai Abu Kilabah, jazakallah anni khaira, mudah-mudahan engkau dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Pabi qaulika naja ibni minan niron wa najautu ana min khajlati bainal jiron. Dengan sebab nasihat engkau kepada anakku, naja ibni minan niron, anakku selamat dari neraka karena dia sudah tobat. Wa najautu ana min khajlati bainal jiron, dan aku selamat dari rasa malu yang begitu besar. Malu kenapa? Malu karena yang lain punya cahaya sedangkan aku tidak. Sekarang aku sangat bahagia karena sekarang aku sudah punya cahaya dari keberkahan, kesolehan anakku, dan anakku sering sedekah atas namaku, pahalanya diberikan untukku. Nah, saudara-saudara sekalian, dari hikayat yang saya baca dalam kitab An-Nawadir ini bisa dipetik, ditarik kesimpulan bahwasanya amal soleh orang yang hidup berpengaruh kepada yang telah meninggal dunia. Laulal ahya lahalakatil amwat. Jikalau saja tidak ada orang yang hidup, rugilah orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau orang yang hidup sering mendoakan untuk keluarganya yang telah mendahului, bahkan sering bersedekah untuk keluarganya, pahalanya untuk diberikan untuk keluarganya yang telah mendahului, akan merasa sengsara, akan merasa sedih kalau tidak melakukan hal itu. Jikalau keluarganya sering ingat pada yang telah mendahului, yang telah meninggal dunia, baik itu doa, termasuk sedekah jariyah yang pahalanya diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Gambarannya seperti pemaparan yang tadi dibacakan, hikayatnya seorang ulama yaitu Abu Kilabah, bahwasanya mereka akan merasa bahagia. Kami sedang membangun sarana keagamaan, membangun asrama santri di Pondok Pesantren Muhtadin ini. Tiap hari sering menerima titipan sedekah jariyah, yang mana seringkali pula si pemberi tersebut meniatkan pahalanya untuk keluarga-keluarganya yang telah meninggal dunia. Berpijak dari hikayat ini, mudah-mudahan saja di samping pahala sedekah akan terasa bagi orang yang bersedekahnya, dan jikalau diniatkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia,
insya Allah mereka akan merasa bahagia di alam sana. Mudah-mudahan kita senantiasa berbuat baik kepada orang-orang tua kita yang telah yang telah meninggal dunia ataupun yang masih ada, terutama kalau yang telah meninggal dunia, bisa dengan berbagai cara. Di antaranya bisa dengan berdoa, bisa dengan membaca Quran, bisa dengan sodakoh atas nama mereka. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.